bang. Inilah story cerita horor. Oke, jumpa lagi dengan saya Gigi Tama, teman-teman. Kali ini kita tim Inilah Story dapat kiriman cerita horor lagi melalui Instagram, DM Instagram, dan kita kali ini akan membacakan cerita tersebut. Ceritanya cukup atau saya bilang sangat magic, teman-teman, ya. Sangat luar biasa, saya sempat baca. Dan kali ini saya ditemani oleh seorang laki-laki, yaitu salah satu dari tim Inilah Story. Dia adalah siapa bro namanya? Dewa. Oke, namanya adalah Dewa, atau yang bisa disebut oleh Van Dew. Ya, dan Dewa ini salah satu Teman-teman, Dewa aja ya. Oke. Dewa ini salah satu tim Inilah Story yang akan menemani saya untuk bercerita cerita seram dari salah satu subscriber kita yang mengirim melalui DM Instagram, ya. Ini teman-teman, saya sempat baca ceritanya tadi dan saya catat poin-poinnya, itu sangat magic, teman-teman. Dan ini judulnya apa ya ini? Saya bingung nih, Bang. Judulnya itu adalah Sesuai tema aja. Nah, Tema ya, intinya dia horor nulis gitu. horor. Tapi ini cenderung ke magic ya, teman-teman, ya. Oke. Kita bahas ya, bro. Karena kalau sendirian gue agak takut nih. Oke, cerita dari salah satu subscriber kita, sebut saja namanya HN, ya. Iya. Ya, Karena nggak mau dipublish. Ya dia udah 2 kali gak mau Iya. dipublish semua nih, ya kan. Ya kita sebut aja HN. Kita suruh ke studio juga nggak mau. Ya teman-teman, katanya sih pantangan bagi dianya untuk mempublish dirinya kalau bisa melihat hal-hal seperti itu dan mengalami cerita-cerita horor, ya. Oke, teman-teman, kita mulai. Ini yang pertama dimulai dari pada waktu kecil, ya, masa kecilnya si HN ini itu pernah diikutin sama anak kecil. Jadi di sini si HN ini pada waktu dia kecil itu diikutin sama anak kecil, bro. Cuman di sini anak kecil ini adalah sosok makhluk astral. Setiap hari itu dia bermain-main, bro. Bermain-main dengan makhluk astral. Nah, suatu ketika anak kecil tadi, makhluk itu dikenalin ke orang tuanya, diajak pulang, gitu kan. Diajak pulang, kemudian si ayah dan ibunya si HN ini itu katanya nggak melihat anak tadi. Tidak melihat. Iya, bro. Itu anak kecil sesosok kayak Yulto Iya. atau sesosok yang gimana maksudnya? Aku nggak tahu sih, di sini bilangnya cuma anak kecil, ya. Anak kecil. Tapi kalau misalkan itu sosoknya seperti apa? Itu botak-botak. Tuyul maksudnya, ya. Iya. Tuyul itu kalau saya rasa enggak sih, ya, karena kan ada kan hantu yang menyerupai sosok anak yang masih pakaian lengkap gitu kan ada. Di sini nggak disebutkan ini sosoknya seperti apa, yang ya pada intinya ini anak kecil gitu aja, bro. Nah, terus kemana-mana tuh dia selalu bermain tiap harinya. Dia tuh tiap hari bermain sampai tadi dikenalin ke orang tua. Orang tuanya itu nggak melihat. Kamu main sama siapa gitu? Ini mah temen aku gitu. Temen mana? Nggak ada siapa-siapa. Akhirnya mama nggak percaya gitu kan. Ya udah, dia lanjut main lagi. Nah, itu berlangsung sampai dia ini kelas 3 SD, bro. Itu tidak dijelaskan ketemunya di mana anak kecil tersebut. Apakah tahu. memang dari rumahnya, apa memang dari mananya Ya, gitu? kalau saya rasa sih juga di rumahnya sih, bro, karena sempat dibawa ke rumah kan, ya kan. Paling di sekitaran rumah gitulah, karena kan anak kecil kan kalau main nggak jauh-jauh dari rumah. Iya, ya sih. bener nggak? Nah, kemudian si orang tuanya ini mulai merasakan suatu keganjalan, ya. Kemudian orang tua si HN tadi itu memanggil
di sini disebutkan eyangnya untuk ke rumah menemui si HN tadi. Dan di sini dijelaskan bahwa eyangnya itu bisa atau memiliki bisa dibilang spiritual. Hal spiritual. Ya. Mungkin yang diturunkan ke cucunya, neneknya kan itu maksudnya? Eyangnya ya. Ini nggak tahu eyang kakung atau eyang putri, aku nggak tahu ya. Ini belum disebutkan. Bisa jadi seperti itu, bro. Kita belum sampai ke itu ya. Mungkin diturunkan ilmunya bisa, ya kan. Tapi kita lihat ceritanya dulu, bro. Siap. Kemudian si HN ini didatangkan oleh atau orang tuanya ini mendatangkan eyangnya tadi, jadi kakek atau nenek dari si HN tadi untuk ini menerawang bahasanya ya, menerawang si HN tadi, bro. Ya, akhirnya eyangnya itu menutup mata batin si HN tadi, ya. Dan HN tadi akhirnya nggak bisa melihat sosok astral lagi sampai kelas atau menginjak di bangku SMP. Nah ini, itu bro. Jadi jelaskan. Iya, jadi dia sudah tidak melihat anak kecil itu lagi ketika sudah ditutup. Ya, intinya setelah eyangnya itu datang, entah ditutup mata batinnya atau di gimana, lah kita nggak paham kan. Dia nggak bisa melihat sosok itu lagi, sosok makhluk astral setelah sampai menginjak di bangku SMP. Nah, ketika memasuki kelas 3 SMP, si HN ini menjalankan puasa sunnah untuk memudahkan hajatnya, ya kan. Jadi kalau kelas 3 SMP ya, bro, kan mau ujian, ya kan. Mau ujian biasanya kan pada prihatin, ya kan, pada puasa, sholat malam dan sebagainya supaya bisa lulus ujian, ya kan. Tapi beberapa bulan setelah melakukan puasa sunnah itu entah kenapa lama-kelamaan itu dia bisa melihat sosok astral lagi, bro. Balik lagi. Apa mungkin itu puasa itu juga pengaruh gitu maksudnya? Berpengaruh gitu. Bisa jadi, karena kalau menurut orang-orang yang pinter, ya kan, kita menjalankan puasa putih, puasa ini itu bisa mendapatkan suatu kekuatan yang supranatural gitu kan. Iya, dengar juga pernah gitu. Nah, kalau di sini dijelaskan itu si HN ini menjalankan puasa sunnah hanya untuk memudahkan keinginannya terwujud gitu, teman. Intinya itu dia bahasanya prihatin lah gitu. Nah, setelah beberapa bulan dia bisa melihat makhluk astral lagi, bro. Dan nggak main-main, ini dia melihat sosok astral berbentuk seperti prajurit zaman kerajaan. Dituliskan ada 8 prajurit kerajaan yang berada di sekeliling si HN ini. Itu di rumahnya apa mengikuti? Nah, itu tadi sempat saya kontak-kontakan dengan dia itu. Saya tanyakan hal tersebut, itu kayak dia itu menjaga gitu. Ya, kayak menjaga dia dari gangguan-gangguan yang energi negatif itu, bro. Aku nggak tahu, ini nggak dijelaskan itu dari tidak detail ya, eyangnya atau apa ya, karena dia juga nggak mau dipublish soalnya, bro. Iya, sayang sebenarnya ya. Iya, nah, si HN kalau mau dipublish lebih asik lagi nih, ya kan? Iya, soalnya bisa lebih detail kita dengar ceritanya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya, bro. Saat SMK kelas 1, berarti tadi udah lulus, bro. Udah lulus, ya kan? Masuk ke SMK atau sekolah menengah atas, kelas 1 itu sekitar pertengahan semester 1. Tiba-tiba entah kenapa itu rasanya bisa mengendalikan alam mimpi. Semacam apa itu namanya? Pernah dengar? Apa itu? Sukma, raga sukma apa? Kalau saya rasa sih bukan ya, karena alam mimpi itu ya gimana ya, bisa mengendalikan mimpi. Ini emang di luar logika, bro. Tapi ini benar-benar terjadi. Dia lagi bermimpi, tapi di mimpinya itu dia sadar akan mimpi itu. Iya, dia bisa mengendalikan alam mimpi dan
dia selalu bermimpi bertemu dengan eyangnya yang terdahulu. Oh, berarti gimana? Dulu nih, berarti eyangnya gimana? Udah meninggal belum ya? Mungkin udah kalau terdahulu, katanya kan di awal tadi ada eyangnya. Ya. Yaitu eyang yang dimaksud neneknya, itu kan juga bisa jadi dia cucunya kan istilahnya gitu. Okay. Kalau di mimpi ketemu yang eyang terdahulu, bisa saja eyangnya yang sekarang ini merupakan orang tuanya atau neneknya dulu, mungkin bisa gitu. Kita sebut saja inilah eyangnya tadi ya, yang bisa supernatural tadi ya. Ya kan, ini gitu teman-teman. Jadi si HN ini selalu bertemu dengan eyangnya yang terdahulu di dalam mimpi. Ya kan, kemudian di dalam mimpi itu si HN menceritakan semuanya kepada eyangnya tentang hal-hal yang terjadi padanya, tentang prajurit tadi, ya kan, dan makhluk-makhluk astral yang lain. Di sini disebutkan yang paling mengejutkan itu, atau yang paling trendingnya top nomor 1 kejadian yang paling mengerikan itu, dia melihat prajuritnya ini, bro. 8 prajurit yang mengelilinginya setiap hari. Ya, di sini disebutkan setiap hari itu prajuritnya mengikuti terus sampai saat ini. Tadi sempat saya kontak ke dia. Serius? Iya. Sampai saat ini. Itu dia nggak merasa keganggu? Nggak tahu, karena dia merasakan, katanya sih auranya positif. Oh, auranya kejaga dia, itu kan. Sudah, hanya dia biarkan lah, gitu kan. Nah, kemudian eyangnya berkata kepada si HN dalam bahasa Jawa ya teman-teman ya, wes waktune gawe kowe nuruni ilmu kejawen saka sesepuhmu. Oh, ntar dulu nih, berarti eyangnya si HN ini kejawen. Ya, mungkin bisa diterjemahkan dulu itu kalau ada yang nggak ngerti bahasa Jawa kan. Wes waktune gawe kowe nuruni. Jadi sudah saatnya buat kamu untuk mewarisi ilmu kejawen dari sesepuh, atau apa ya, turun temurun lah dari kakek neneknya gitu, misalnya gitu teman-teman. Nah, kemudian di dalam mimpi itu si HN bercerita kenapa ini bisa terjadi kepadaku seperti itu, dan eyangnya pun menjawab. Kita terjemahkan langsung ya teman-teman dalam bahasa Indonesia, yaitu yang namanya apa ini ya? Ini yang namanya Meraga Sukma. Oh, jadi gini teman-teman, saya baru nangkep bahwasannya dia itu bisa mengendalikan mimpi. Dia bisa mengendalikan mimpi, bro. Itu, dan juga bisa bertemu dengan eyangnya yang terdahulu melalui, kalau sekarang kita sebut itu Raga Sukma. Raga Sukma yang saya bilang tadi kan. Ya betul bro. Raga Sukma tadi. Nah, di sini si HN pun terkejut karena bisa tidak tanpa disadari dia menuruni salah satu ilmu kejawen yang tingkat tinggi. Oke, lanjut lagi. Dengan berjalannya waktu, tak terasa sudah menginjak kelas 2 SMK. Oh, jadi setahun ya. Kelas 1, kelas 2. Saya kembali mencoba Meraga Sukma untuk melakukan penelusuran ke tempat-tempat yang mungkin sudah dianggap sebagai tempat angker. Wah, gila bro. Gila nih anak. Kelas 2 SMA. SMK ya. Dia udah bicara Raga Sukma teman-teman. Iya. Jadi gimana caranya ya? Ya antara percaya dan enggak ya. Ya teman-teman boleh percaya, boleh enggak. Ya, kita tidak memaksakan teman-teman untuk percaya. Yang jelas kita hanya mewakili cerita dari si HN tadi, ya kan. Ya. Kemudian dia menelusuri tempat-tempat angker yang tadi melalui Raga Sukma itu, dan dia berhasil mengunjungi satu Lawang Sewu, kemudian Gunung Hejo KM 96
sampai 97 tol Cipularang, dan juga melakukan Raga Sukma untuk menelusuri Goa Jepang. Wah, Itu Raga Sukma, jadi seakan-akan dia secara arwah atau gimana ya? nah kalau setahu saya itu Raga Sukma ya raganya di sini bro, tapi Ya, sukmanya sukma. itu bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana, gitu. kan? Tak disangka sukma si HN ini itu ditahan oleh makhluk asal di Goa Jepang tersebut. Maksudnya? Gila. Ditahan? Nggak Jadi- bisa balik atau gimana? Ketika sampai di Goa Jepang, si HN ini sukmanya tertahan di gua tersebut yang ditahan oleh makhluk penjaga gua tersebut. Itu si HN pun susah untuk kembali ke raganya, dan itu menyebabkan Eyang si HN itu menjemput sukma si HN ke gua Jepang tersebut. Oh, jadi dia waktu terjebak di sukmanya HN itu terjebak di gua Jepang, si Eyangnya ini udah kerasa, bro. Udah kerasa langsung jemput sukmanya dia. Agak itu berarti ya, kesinambungan. Ya, Terhubung benar. mungkin ya antara mungkin- Eyang yang menurunin itu ilmunya ke HN-nya itu. Bisa jadi, bro. Karena ya Terhubung, ikatan batin ya, Ikatan batin. ikatan batin dari si HN ini dengan si Eyangnya itu, Eyangnya langsung kerasa, teman-teman, kerasa kalau cucunya ini ditahan, sukmanya itu ditahan di gua Jepang. Goa Jepang. Dan akhirnya si Eyang tersebut menjemput HN, sukma HN, dan kemudian si HN berhasil kembali ke tubuhnya. Dan semenjak saat itu HN tidak berani melakukan hal tersebut lagi. Oh, berarti sekarang dia Nggak berani. nggak berani, bro. Resiko sih memang. Aku nggak tahu nih, dia ditutup atau di apa ya? Ditutup kekuatannya sama si E-nya atau gimana, aku nggak tahu karena nggak disebutkan. Dan kemudian dia ini yang super lagi, bro. Dia pernah bilang ke temennya jauh sebelum corona terjadi, Corona. COVID-19 wabah. ya, wabah COVID-19 ini terjadi. Dia udah tahu sebenarnya. Dia tuh udah bilang ke bukan bilang ya, dia cerita ke temennya kalau ada suatu wabah yang akan menyebabkan banyak sekali kematian, dan jenazah itu dikubur di mana-mana, hampir di semua wilayah. Di sini begitu, teman-teman. Iya. Jadi dia tuh nggak tahu. Tadi sempat saya singgung juga, dia tuh nggak tahu tuh wabah kalau namanya COVID-19. Nggak tahu wabahnya apa, tapi pasti mau ada itu gitu. Betul. Saya sempat tanya, itu kamu lihatnya gimana? Saya tanya gitu kan. Akhirnya dia jawab, aku lagi ngelamun mas, tiba-tiba aku melihat banyak sekali orang-orang itu meninggal, dimakamkan secara aneh gitu loh. Padahal kan penglihatan gue, dia bilang seperti itu. Ada suatu wabah, entah wabahnya itu namanya apa, yang jelas menyebabkan banyak kematian. Ya, yang itu terjadi di seluruh wilayah, katanya seperti itu kan. Terima kasih HN sudah mengirim cerita. Ini ceritanya habis, bro. Udah. Dan di habis. sini tadi ada pesan, berbanyak ibadah, belajar ilmu tanpa guru sama dengan nol. Iya. Kalau nggak ada gurunya, Ya. nggak ada yang membimbing. Betul. Jadi dia berpesan kepada teman-teman itu, pada kita semua, kalau belajar ilmu supranatural itu harus didampingi oleh seorang guru. Benar nggak? Benar. Karena bahaya kalau terjadi apa-apa. Tidak sembarangan. Ya kan? Kayak kemasukan. Iya. Yang sudah dikasih aja bisa mau nggak balik kan tadi di Goa Nah, Jepang itu bahaya itu. Kalau nggak baik gimana coba? Ya, jadi secara keseluruhan bro, ini saya simpulkan itu dia menurunkan ilmu
atau mewarisi ilmu dari eyang-eyangnya yang terdahulu, ya kan, ilmu kejawen, dia nyebutnya kejawen ya, tapi nggak tahu seperti apa ilmu seperti itu, ya kan. Kemudian ada sosok 8 prajurit yang menjaganya, prajurit kerajaan, ya kan. Kemudian dia bisa raga sukma ke tempat-tempat yang angker gitu teman-teman. Dan kemudian itu dia juga bisa melihat akan ada wabah yang ternyata juga terjadi, yaitu wabah COVID-19. Tuh teman-teman. Oke, ya. Cukup. Saya rasa sih Itu ya, poin-poinnya kan. ya, ini kita sebenarnya asik kalau narasumbernya datang langsung, cuma pandangan kita nggak bisa memaksa. kita nggak tahu ini 2 kali dapat kiriman seperti ini nggak mau dipublish ya. Iya. Mungkin teman-teman kalau yang punya cerita horor bisa dikirim via email ataupun via Instagram. Story. Tapi kami minta sih mau hadir ya ke studio ya. Kalau bisa hadir. Nah, kalau bisa hadir ke studio biar kita tuh enak lebih jelas. Saya takutnya kalau baca kayak gini bro, itu nanti yang pemilik cerita ini tuh kurang puas atau kurang gimana gitu kan. Karena kalau cuma baca aja ya udah kita ngikutin teksnya aja kan gitu. Apalagi tadi by foto kita gimana bro? Nah, saya minta kirim via email, via dokumen lah gitu kan. Nah, dia ya udah gitu aja mas gitu. Ya, takutnya kalau kurang puas gitu loh. Ini teman-teman bisa kirim email ya, bagi cerita horor biar menemani tidur malam dari teman-teman semua. Share aja ke kami, oke ya. Gitu. Oke, mungkin gitu. Cukup ya Dewa ya. Cukup. Oke, cukup teman-teman. Itu tadi cerita dari salah satu subscriber kita ya, yang kita sebut dari HN. Terima kasih HN sudah mau berbagi cerita. Semoga HN di sana diberi kesehatan, kelancaran ya kan, dimudahkan rezekinya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia mengikuti channel kami. Ikuti terus channel Inilah Story karena akan ada video-video yang lebih horor lagi. Tinggalkan channel kami ya kan, ikuti terus pokoknya, karena di video sebelumnya, di video bekas pabrik karet ya zaman Belanda itu ada permintaan yang ingin diperlihatkan jembatan yang seperti saya ceritakan sama tim Inilah Story si Nanda. Itu jembatannya sangat angker ya kan. Kita akan tag video di sana, akan ceritakan kisah horor di sana ya. Di sini kita hanya menghibur teman-teman, informasi yang kami sampaikan bisa kalian percaya atau enggak, kita tidak memaksa ya, gitu ya Pak ya. Iya, siap. Oke teman-teman, sekian dari kami, terima kasih, salam sehat.